Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa ala at-talimin wa as-salatu wassalamu ala asrafil anbiyyi wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu alahu rahmatin lil alamin wa ala aswajihi at-tahirat ummatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-muyammin wa man tabi'uhum bil ihsan illa yaumi dan amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan dakwah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami membuka dakwah ini dengan membacakan puji syukur kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyampaikan dakwah yang bertema bagaimana manusia bertuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan peristiwa yang istimewa ini. Kita tahu bahwa saat ini dunia dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Namun dengan semangat persaudaraan dan kerjasama, kita dapat mengatasi semua rintangan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Sebelum memulai, marilah kita merenungkan makna dari salam yang kita ucapkan satu sama lain. Assalamualaikum, yang berarti salam sejahtera atas semoga semangat berdamai, bersaudara dan kerjasama terus mendominasi dalam setiap langkah yang kita ambil. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin yang berpartisipasi Anda. Semoga dakwah ini menjadi ajang yang bermanfaat dan penuh berkah. Bagaimana manusia bertuhan? Tuhan dalam Islam artinya adalah meyakini, menyembah, dan mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain selain Dia. Selain itu, ketuhanan berarti tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya. Kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan daripadanya, yang menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal. Dengan catatan, manusia itu telah mencapai titik fitrah atau God spot dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Sebagai firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengaku bahwa Allah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kecuali hati yang tertutup, dan merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya telah tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun dengan kadar yang rendah. Kehadiran Tuhan kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan insting materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa nafsu. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima
pancaran rahmat Tuhan, sehingga dirinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Perbedaan paradigma dan Godsport yaitu paradigma, yaitu persepsi adalah lapisan belenggu yang menutupi Godsport. Persepsi tercipta karena pengaruh-pengaruh luar yang membentuk paradigma dan pikiran kita, sedangkan dalam Godsport terdapat suara-suara hati yang bersumber dari sifat-sifat ilahi. Godsport berisi bayangan-bayangan sifat Tuhan itu telah dalam diri manusia. Spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. 1. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbebas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. 2. Untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tidak menentu. Karena kenikmatan yang dihadirkan oleh jabatan, harta, dan kekuasaan mudah menggiring kita memilih melakukan perbuatan-perbuatan moral dan penyalahgunaan wewenang, termasuk melanggar prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Integritas tanpa spiritualitas ibarat membangun rumah di atas tumpukan pasir di tepi pantai, yang dapat roboh kapan saja akibat terpaan ombak laut. Kita membutuhkan spiritualitas yang mampu mempertahankan integritas di tengah dunia yang penuh godaan, yang menggiurkan. Kita tidak saja membutuhkan bakat, kapasitas intelektual, doa, dan kompetensi untuk memenuhi panggilan hidup kita. Namun, kita memerlukan spiritualitas yang akan menjaga kita untuk tetap memilih cara-cara bermoral dan patut di tengah aneka dinamika kehidupan yang tak menentu. Imam, keyakinan yang melandasi nilai-nilai spiritualitas mampukan kita memenuhi panggilan hidup sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga kita tidak terhanyut mengejar kebendaan dan materialisme yang berlebihan. Sajjad Moko, salah satu pengikut Sultan Syahrir, pernah berkata, hanya imanlah yang dapat memberikan keberanian hidup bagi manusia. Iman juga dapat memberikan keberanian hidup dan kemantapan moral untuk menolak peluang-peluang yang gampang namun tidak becus, biarpun kelihatan aman dan biarpun dipakai banyak orang, dan untuk tetap mengambil jalan yang lurus, betapapun sulit jalan yang harus dilalui. 3. Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Ketika hati nurani yang takut akan Tuhan mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas berarti hidup dengan prinsip bahwa dengan atau tanpa kontrol dari pihak lain, kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita yakini. Artinya, integritas kita diukur dari apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan bahkan pada saat kita sendirian. 4. Untuk mengendalikan dorongan dalam diri kita. 5. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 6. Sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta atau cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cinta. Ciri-ciri cinta sejati ada 3, yaitu lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain, lebih suka berkumpul dengan yang disukai atau dibanding dengan yang lain, lebih suka mengikuti kemauan dibanding kemauan orang lain atau diri sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam i'tikaf, dan lebih suka mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan. Bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologi memandang agama tidak berdasarkan tes keagamaan, dalam artian baca kitab suci dan seterusnya.
sejenisnya, tapi berdasarkan pengalaman konkret. Pada masa kini dan masa lampau, hingga kini agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Hal ini membuktikan bahwa agama tidaklah sesempit pemahaman manusia mengenai kebenarannya. 3. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi yang memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, atau terutama agama Islam, akan menambahkan pendekatan wahyu dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicari penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Membangun argumen tentang cara manusia menghakimi dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat, tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain yaitu bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Bersifat tafsili, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib mempercaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna yang kita dianjurkan untuk berdoa serta menghafal dan meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan duniawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan sisi Tuhan atau ilahi. Saat ini, umat manusia maupun makhluk hidup yang lain, setiap tindak dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, inilah materi dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua.
Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar.